Halo, kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Yansen Kamil. Saat ini saya sedang berada di Bilangan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Tadi kita sudah melihat diskusi publik yang diselenggarakan oleh MAKI dan IPW. Di samping saya ada Ketua IPW itu Pak Sugeng Teguh Santoso. Apa kabar Bapak? Oh, baik. Baik. Ya. Pak, tadi kan kita sudah melihat diskusi publik hari ini yang mengenai dugaan korupsi atau TPPU mengenai dana honorarium penanganan perkara atau HPP itu Pak di Mahkamah Agung. Setelah diskusi publik ini, apa yang akan IPW lakukan ke depannya? Ini kan dari hasil diskusi ini ada beberapa hal kesimpulan ya. Yang pertama adalah bahwa Mahkamah Agung itu lembaga yang sudah memiliki kewenangan penganggaran, ya. Kemudian menjadi pertanyaan dalam diskusi tersebut mengemuka mengapa Mahkamah Agung masih menerima honor yang ditetapkan oleh Presiden, ya. Ada satu pandangan bahwa ini adalah upaya mengintervensi, mempengaruhi Mahkamah Agung. Nah, ini menarik pandangannya dari sisi ketatanegaraan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasinya, kami akan menemui Ketua Mahkamah Agung untuk menyampaikan hasil diskusi ini bahwa honor-honor yang diberikan di luar anggaran yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui DPR itu dihentikan karena itu adalah satu bentuk intervensi ya yang bisa mempengaruhi independensi dari Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait honor ini karena ini rentan terhadap intervensi, kita merekomendasikan ini dihentikan segera. Oke, ya, tidak boleh ada honor seperti itu. Ketiga ya, IPW juga akan menyampaikan atau meminta satu opini dari BPK atau meminta penjelasan BPK terkait hasil pemeriksaan BPK selama 3 tahun dari 2021 sampai 2024 terkait hasil pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Agung termasuk honor penanganan perkara ini. Karena dari kajian IPW ada pemotongan dana. Apakah BPK punya opini terkait pemotongan dana ini sebagai sesuatu yang melanggar aturan atau tidak? Itu kedua ya, kita mengirim kepada BPK pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kita akan mendatangi BPK juga. Yang ketiga adalah bahwa karena juga mengemuka dalam diskusi ini adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik bisa dibilang pungli ya, kemudian gratifikasi, kita juga ya. Iya, ya kalau ini dalam jabatan ya ini maka bisa disebut masuk wilayah korupsi, maka kita akan mintakan juga melaporkan ini kepada KPK supaya KPK membuat klarifikasi ya dengan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, gitu ya. Ini kepada instansi. Nah, dalam kaitannya Mahkamah Agung itu sedang mengajukan anggaran baru, saya berharap hasil diskusi ini juga bisa disampaikan kepada DPR RI bahwa pemberian anggaran Mahkamah Agung harus dicukupi dari anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Agung saja, tidak ada tambahan lagi honor. Jadi ini masukan buat DPR. Jadi kita mendorong DPR menyetujui ya apabila ada kebutuhan dana Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, malah kita bantu untuk dorong disetujui, gitu. Tetapi dengan catatan tidak ada honor dari pemerintah, ya, supaya jadi masukan dari DPR. Nah, itulah yang mau kita sampaikan ya kepada beberapa instansi ini, ya. Tapi menurut Bapak dengan kondisi saat ini yang tadi Mahkamah Agung menerima honorarium dari pemerintah kan seperti tidak independen. Tapi menurut Bapak etis gak Mahkamah Agung menerima uang honorarium itu?
Ini kalau sudah ada regulasinya bukan etis atau tidak etis ya, artinya itu sah, diterima ya. Ketika regulasi itu ada, maka menurut hukum itu sah diterima. Yang tidak boleh kemudian terjadi pungli, pemotongan, ya gitu loh. Ya. Tapi tadi yang kita bahas tadi di diskusi publik, adanya dugaan makan uang temannya sendiri. Itu menurut Bapak ya gimana? itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita juga akan menyampaikan hasil diskusi kita ini kepada KPK ya. Kan kita perlu wasit ya, KPK untuk menilai apakah memotong HPP ini satu tindakan yang legal yang dibenarkan menurut hukum atau ada pelanggaran ya setelah hasil diskusi ini gitu. Tapi tadi Bapak juga udah singgung mengenai wasit tadi, untuk keuangan BPK dan unsur korupsinya itu KPK. Bisa dijelaskan gitu, Pak, secara rincinya itu maksud wasit itu gimana? Wasit itu kan artinya ada satu lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penilaian. Kemudian lembaga tersebut karena tanggung jawabnya harus menyampaikan kepada publik ya kinerjanya. Nah, lembaga terkait dengan soal penegakan hukum korupsi itu ya ke KPK. Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara itu kepada BPK. Terkait dengan anggaran ya kepada DPR. Nah, ini kita sampaikan semua. Gitu ya. Tapi kalau tadi Bapak juga udah bahas akan Bapak sampaikan ke Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah BPK. Tapi dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan IPW? Ya itu merumuskan dulu. Oh, merumuskan. Ya. Ini harapan Bapak untuk terhadap diskusi publik hari ini itu bagaimana? Ya, ini kan salah satu bagian kita turut serta di dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekaligus di dalamnya ada satu literasi anti korupsi ya. Nah, ini menurut saya akan tetap kami lakukan dan saya berharap lembaga-lembaga lain seperti IPW, MAKI ya yang sudah lakukan ini terlibat. Supaya apa? Supaya ke depan tata kelola pemerintahan kita itu tata kelola pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukum, akuntabilitas keuangannya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan publik itu meningkat pada pemerintah ya. Ini adalah bagian daripada peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh IPW dan MAKI. Oke. Terakhir Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada MA dan pemerintah atau mungkin dengan masyarakat juga terkait dugaan korupsi dana honorarium penanganan perkara? Sudah semuanya tadi saya jawab tuh. Ya. Oke, jadi semuanya itu. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas Oke, waktunya. yuk.